Terima kasih kepada pemimpin Puja Bakti yang sudah memberikan waktu pada saya untuk mengisi mimbar ataupun khotbah Dhamma pada kesempatan Puja Bakti live streaming Wihara Gunawijaya pada malam hari ini. Adapun tema yang sudah dipublikasikan sebagaimana di Facebook, pelindung sejati. Namun sebelumnya, sahabat Dhamma dimanapun saudara berada, yang baik yang ikut live ataupun yang tidak, mari kita sama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan bersikap anjali. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sabe sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sahabat Dhamma, dimanapun saudara berada, sebagaimana kita ketahui, pada akhir-akhir ini di seluruh dunia terkena wabah yaitu COVID-19, dan ini merupakan istilahnya wabah yang harus disikapi dengan bijaksana. Dan sebenarnya topik yang saya bawakan pada kesempatan malam hari ini, pelindung sejati, itu kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi, realita yang terjadi pada saat ini, itu merupakan yang sangat urgent. Karena dalam Dhammapada 204 itu disampaikan bahwa Sang Buddha ujarkan bahwa kesehatan itu merupakan keuntungan terbesar di dunia ini. Nah, saat ini, dewasa ini, ketika kita diterpa oleh wabah COVID-19 ini, juga kesehatan diri kita masing-masing itu yang paling utama. Pemerintah juga menganjurkan bahwa untuk menangkal wabah ini kita dianjurkan untuk tinggal di rumah. Selain tinggal di rumah, kita dianjurkan untuk hidup sehat ataupun hidup bersih. Dan selain itu kita juga dianjurkan untuk jaga jarak. Nah, selain jaga jarak, kita juga dianjurkan untuk menjaga imun kita, kesehatan kita supaya tetap sehat, tetap fit. Nah, terkait dengan topik yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pelindung sejati. Pelindung sejati, kalau kita tengok secara definisi arti itu dalam agama Buddha kita mengenal syair yang membahas tentang ini, mungkin tidak asing bagi yang beragama Buddha, yaitu di Dhammapada ayat 160 yang berbunyi, diri sendiri adalah sebagai pelindung bagi diri sendiri. Nah, tidak ada istilahnya yang bisa menjadikan orang lain sebagai pelindung. Ini terkait dengan secara pribadi manusia ini, kita ini mempunyai tanggung jawab untuk membuat perlindungan sendiri. Di Dhammapada tersebut dijelaskan bahwa
ketika kita mau memiliki pelindung yang sukar ataupun yang amat sukar untuk dicari, tidak lain dan tidak bukan kita harus mempunyai pengendalian diri. Nah, di saat wabah corona melanda negeri ini tidak lain dan tidak bukan kita harus introspeksi diri masing-masing. Sudahkah kita membuat pelindung-pelindung bagi diri kita masing-masing? Tapi memang tidak mudah, kita akui tidak mudah. Sama seperti yang mulia Bante Panyawaro, itu ada yang memposting di Facebook itu. Dia memberikan ceramah bahwa menyikapi anjuran pemerintah untuk tetap diam di rumah ini tidak mudah. Saya yakin ini tidak mudah. Ini dibutuhkan pengendalian yang sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Kalau kita biasa keluar-keluar dan dianjurkan di saat wabah corona lagi merebak ini dianjurkan untuk tinggal di rumah, maka tidak lain pasti akan timbul kebosanan dalam diri kita masing-masing. Bosan. Nah, biasanya untuk mengalihkan kebosanan itu sendiri, ini akan timbul akibat-akibat istilahnya efek-efek yang kurang bagus juga. Saya ambil contoh. Mengatasi kebosanan ini biasanya kalau kita tengok, ini biasanya lagu-lagu yang sering dikumandangkan terus menjadi suatu rutinitas kalau kita tidak bisa menyikapi, akan menjadikan diri kita mengalami pembengkakan. Pembengkakan yang saya maksud di sini adalah pembengkakan badan kita masing-masing. Karena apa? Yang sudah memiliki istri biasanya ya istri masak. Akhirnya lagu yang sering dikumandangkan yaitu lagunya Mbah Surip. Bangun tidur, makan lagi, tidur lagi, makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Akhirnya gemuk. Inilah kondisi-kondisi saat ini yang terjadi. Makanya saya menawarkan ada 4 pola yang harus dikembangkan, diusahakan dalam menghadapi membuat APD untuk diri kita sendiri, alat pelindung diri untuk diri kita sendiri. Apa yang keempat tersebut? Ya, mau nggak mau kita kalau mau sehat, sebagaimana Buddha tadi katakan di Dhammapada 204, arogyang paramang labang, kesehatan yang paling utama di dunia ini. Yang pertama, tidak lain yaitu menjaga pola makan. Pola makan itu sangat penting sekali. Nah, kalau di saat pandemi corona ini kita nggak bisa menjaga pola makan, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa terjadi pembengkakan. Kalau udah pembengkakan, kolesterol naik, darah tinggi naik, gula darah naik. Yang lebih parah itu DLL-nya itu dan lain-lain. Itu menjaga pola makan. Yang kedua, kita juga harus memiliki pola olahraga yang baik. Walaupun kita diminta untuk stay at home atau berada di rumah, diam di rumah, kita bisa mengembangkan pola olahraga di rumah masing-masing. Di saat pandemi corona kayak gini. Ini pola olahraga ini penting untuk
bisa melindungi diri sendiri, menjadi pelindung bagi yang sejati, yang sangat sukar dicari. Ini pola olahraga penting. Yang ketiga yaitu pola istirahat. Pola istirahat ini juga sangat penting sekali. Banyak olahraga, banyak makan dan lain sebagainya, tak ada istirahatnya juga akan terkapar juga, istilahnya mengalami gangguan kesehatan juga. Yang keempat yaitu pola pikir. Nah, pola pikir ini sangat susah juga karena seperti apa sekarang ini kita dihadapkan untuk membatasi apa istilahnya membatasi aktivitas kita di luar rumah kita. Tapi pada kenyataan ini menimbulkan kebosanan. Kalau kita tidak bisa menyikapi hal ini dengan baik, dengan memahami, memiliki pola pikir yang benar, maka itu juga akan mengancam kesehatan kita. Nah, selanjutnya saya akan berbicara secara umum pelindung sejati. Saya akan kaitkan pelindung sejati dalam agama Buddha sebagaimana yang saya kutip tadi. Saya mengutip Dhammapada 160 mengenai pengendalian diri sebagai wujud dari pelindung sejati. Kalau kita menengok pelindung sejati atau berlindung kepada mencari perlindungan di dalam agama Buddha ini memang agak lain daripada definisi perlindungan secara umum. Akan menjadi suatu pertanyaan, mengapa kita butuh pelindung sejati? Yang namanya manusia ataupun makhluk apapun juga itu tidak lepas dari rasa takut. Nah, ketika makhluk ataupun manusia dan lain sebagainya dihinggapi oleh rasa takut, itu biasanya dia mencari perlindungan. Sama seperti saat ini kita kena wabah corona, kita juga mencari perlindungan. Harus punya alat pelindung diri. Dalam agama, dalam ritual, dalam religiositas juga sama seperti itu. Bagaimana mencari perlindungan dalam agama Buddha? Mencari perlindungan dalam agama Buddha, kalau tadi kita tengok parita-parita yang ataupun ayat-ayat suci yang sudah kita uncarkan, itu ada uncaran tentang keyakinan. Keyakinan dalam agama Buddha yaitu uncaran tentang 3 perlindungan. Tapi kalau kita berbicara tentang 3 perlindungan ini, perlindungan yang dimaksud dalam tiratana ataupun tisarana tersebut, memang kalau kita terjemahkan secara harafiah agak berbeda kalau kita simak dari terjemahan secara umum. Di situ disampaikan bahwa aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk mendapatkan perlindungan sejati di dalam agama Buddha itu harus bagaimana? Kita juga harus mengerti yang dimaksud kita berlindung kepada Buddha, kita berlindung kepada Dhamma, dan kita juga berlindung kepada Sangha. Di situ kalau kita terjemahkan secara harafiah, ada kata Budang Saranang Gacami. Budang itu kepada Buddha, Saranang itu ke perlindungan, Gacami itu aku pergi. Dalam arti di sini, Budang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, dan Sanggang Saranang Gacami itu perlindungan sejati yang akan kita peroleh itu ketika kita mempunyai keaktifan. Bukan dalam pengertian umum kita meminta perlindungan kepada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha untuk
melindungi kita, tapi kita yang harus aktif memunculkan perlindungan tersebut. Ini memang agak berbeda dari pengertian perlindungan secara umum. Perlindungan dalam agama Buddha, perlindungan sejati dalam agama Buddha itu memunculkan keaktifan untuk kita melakukan praktek jalan mulia berunsur 8. Ajaran dari Buddha itu sendiri memunculkan benih-benih kebudayaan karena pada dasarnya setiap manusia ataupun setiap makhluk itu ada benih-benih perbuatan baik. Kalau kita tidak menyebut benih-benih kebudayaan adalah baik, benih-benih perbuatan baik. Hal tersebut yang harus kita munculkan dalam diri kita masing-masing sehingga kita mendapatkan perlindungan yang sejati. Perlindungan sejati itu bukan istilahnya yang didapat dalam agama Buddha itu bukan dari luar, akan tetapi dari dalam diri kita masing-masing. Makanya di dalam Dhammapada 160 yang tadi saya kutip yaitu atahi atanunato kohinato parusia atanahi sudantena natang labati dulabang, itu yang artinya itu bagi seseorang yang sudah memiliki pengendalian diri itu mendapatkan perlindungan yang amat sukar untuk dicari. Kalau kita tengok dari sini berarti kita harus maknai bahwa ajaran Buddha itu sendiri sebagai yang sering dikhotbah-khotbahkan oleh para pandita ataupun para biku itu sebagai rakit. Agama Buddha itu bisa perlindungan yang akan kita cari itu kita menggunakan rakit itu sendiri, sebagaimana yang terdapat di Alagaddupama Sutta. Dhamma atau ajaran Sang Buddha itu diibaratkan sebagai rakit. Kita mau dapat perlindungan sejati atau tidak, itu bukan tergantung Buddha, tapi tergantung pada diri kita masing-masing. Ini memang agak berbeda dari definisi perlindungan secara umum. Karena dalam agama Buddha kita mengenal konsep karma itu sangat kental sekali. Dan di dalam Samyutta Nikaya 1227, Samyutta Nikaya 1227 itu sudah sangat-sangat jelas sekali ajaran Buddha itu. Bahwa disampaikan di situ sesuai dengan benih yang Anda tabur, begitulah buah yang akan Anda petik. Sang Buddha hanya penunjuk jalan. Dia mengatakan taburlah benih-benih kebaikan. Maka Anda pula lah yang akan memetik kebahagiaan. Sudah sangat jelas sekali ajaran Sang Buddha. Jika kita menginginkan pelindung sejati, kita menginginkan mau membuat APD, alat pelindung diri, bagi diri kita masing-masing, konsekuensi dalam ajaran Buddha, gunakan rakit. Apa itu rakitnya? Dalam agama Buddha, rakit dalam agama Buddha yaitu ajaran Buddha. Apa ajaran Buddha? Bisa kita tengok di Dhammapada 273, itu ada disebutkan bahwa jalan mulia berunsur 8.
jalan mulia berunsur 8. Itulah rakit kita untuk mencari perlindungan. Dan itu tidak hanya jalan mulia berunsur 8 itu tidak hanya diteorikan. Ketika pemerintah menganjurkan atau menyarankan untuk kita diam di rumah, untuk memiliki pola pikir, istilahnya pola hidup sehat, harus jaga jarak, harus cuci tangan dan lain sebagainya, ya harus dijalankan. Seperti tadi saya mengutip jalan tengah. Jalan tengah itu apa? Yang pertama, kita harus memiliki pandangan benar. Pandangan benar. Apa yang harus terkait dengan pandangan benar ini? Pandangan benar yaitu ajaran yang Buddha sampaikan, seperti Cattari Arya Sacani, Tilakana, itu perlu dipertanyakan, perlu dipraktekkan, perlu direalisasi. Jangan hanya asal diteorikan. Pandangan benar. Menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita ambil hikmahnya. Dengan adanya COVID-19, kita akan ambil hikmahnya. Kita merubah tatanan kita yang selama ini mungkin kita selebor, kurang bersih dan lain sebagainya, kita rubah. Yang mungkin selama ini nggak pernah mengamati kebosanan dan lain sebagainya, kita rubah. Itu tentang pandangan benar. Pikiran benar. Kita dianjurkan untuk berpikir yang bagus, yang benar. Pada prinsipnya manusia itu ada dua pikiran. Antara yang baik dan antara yang tidak baik. Yang harus kita kembangkan yaitu pikiran yang baik. Ucapan pun demikian, kita harus juga ucapan yang benar. Perbuatan yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha, daya upaya usaha yang benar, semangat yang benar, terus meditasi yang benar. Pada prinsipnya kalau kita menginginkan pelindung sejati dalam agama Buddha tidak lain dan tidak bukan yaitu memiliki pengendalian diri. Kesimpulannya yaitu bahwa dalam agama Buddha, para Buddha atau yang sering disebut dengan Tathagata itu hanya sebagai penunjuk jalan. Pada prinsipnya diri kita sendiri adalah sebagai pelindung bagi diri kita sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita masing-masing, kita sudah mempunyai pengendalian diri, mempunyai karakter, mempunyai perilaku yang baik, memiliki pandangan yang benar, memiliki pikiran yang benar, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu kita sudah memiliki perlindungan yang sungguh-sungguh amat sukar dicari. Itulah pelindung sejati dalam agama Buddha, karena pada prinsipnya pelindung sejati itu kita yang harus aktif. Aktif dalam arti karma itu aktif, kita mengkondisikan karma-karma yang baik saat ini. Saat ini, hidup saat ini kita harus memiliki pelindung sejati pada diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas yang sudah bergabung pada live streaming pada kesempatan malam hari ini. Dan anumodana saya sampaikan. Sapi sata palantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.